Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang perkembangan anak usia sekolah yang beranggotakan saya sendiri, Zafira Diza Fuad, Ahmad Abdul Aziz, Rosalia Indah Ramadanti, Anissa Indra Danastri, dan Lydia Pertiwi. Pertumbuhan adalah perubahan fisik dan peningkatan ukuran. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif. Indikator pertumbuhan meliputi tinggi badan, berat badan, ukuran tulang, dan pertumbuhan gigi. Pola pertumbuhan fisiologi sama untuk semua orang, akan tetapi laju pertumbuhan bervariasi pada tahap pertumbuhan dan perkembangan berbeda. Perkembangan adalah peningkatan kompleksivitas fungsi dan kemajuan keterampilan yang dimiliki individu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Perkembangan merupakan aspek perilaku pertumbuhan. Misalnya, individu mengembangkan kemampuan untuk berjalan, berbicara, dan berlari dan melakukan suatu aktivitas yang semakin kompleks. Istilah pertumbuhan dan perkembangan keduanya mengacu pada proses dinamis. Pertumbuhan dan perkembangan walaupun sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses berkelanjutan, teratur, dan berurutan yang dipengaruhi oleh faktor maturasi, lingkungan, dan genetik. Anak usia antara 6-12 tahun periode ini kadang disebut sebagai masa anak-anak pertengahan atau masa laten. Masa untuk mempunyai tantangan baru, kekuatan kognitif untuk memikirkan banyak faktor secara simultan, memberikan kemampuan pada anak-anak sekolah untuk mengevaluasi diri sendiri dan dari mengevaluasi dari teman-temannya. Dapat disimpulkan sebagai sebuah penghargaan diri menjadi masalah sentral bagi anak-anak usia sekolah. Periode pubertas sekitar usia 12 tahun merupakan tanda akhir masa kanak-kanak menengah. Anak usia sekolah atau anak yang sudah sekolah akan menjadi pengalaman inti anak. Periode ini, anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam berhubungan dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lain. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu. Periode pra-remaja atau prapubertas terjadi pada tahap perkembangan usia sekolah. Periode pra-remaja atau prapubertas menandakan berakhirnya periode usia sekolah dengan usia kurang lebih 12 tahun. Saya akan membahas tentang tahapan perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik. Selama periode ini, berat badan anak rata-rata akan bertambah 3 sampai dengan 3,5 kg dan tinggi 6 cm atau 2,5 inci per tahunnya. Sedangkan lingkar kepala tumbuh hanya 2 sampai 3 cm selama periode ini, yang menandakan pertumbuhan otak yang melambat karena proses mielinisasi sudah sempurna pada usia 7 tahun. Anak laki-laki usia 6 tahun cenderung memiliki berat badan sekitar 21 kg, yang mana kurang lebih yaitu 1 kg lebih berat daripada anak perempuan. Pada masa ini, perbedaan individu pada kenaikan berat badan disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Adapun tinggi badan anak usia 6 tahun, baik laki-laki dan perempuan,
akan memiliki tinggi yang sama, yaitu kurang lebih 115 cm. Lalu yang kedua, yaitu perkembangan kognitif. Perubahan kognitif pada anak usia sekolah adalah pada kemampuan untuk berpikir dengan cara logis tentang di sini dan saat ini, bukan tentang hal yang bersifat abstraksi. Pemikiran anak usia sekolah tidak lagi didominasi oleh persepsinya dan sekaligus kemampuan untuk memahami dunia secara luas. Perkembangan kognitif Piaget terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, concrete operational. Pada fase ini, pemikiran meningkat atau bertambah logis dan koheren. Anak mampu mengklasifikasi benda dan perintah serta menyelesaikan masalah secara konkret dan sistematis berdasarkan apa yang mereka terima dari lingkungannya. Lalu yang kedua, formal operation. Tahapan ini ditunjukkan dengan karakteristik kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan kemampuan untuk fleksibel terhadap lingkungannya. Anak remaja dapat berpikir dengan pola yang abstrak menggunakan tanda atau simbol dan menggambarkan kesimpulan yang logis. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Agis, yaitu tentang perkembangan moral. Perkembangan moral menurut Kohlberg didasarkan pada perkembangan kognitif anak. Terdiri atas 3 tahapan utama. Yang pertama ada pre-konvensional, yang kedua ada konvensional, dan yang ketiga ada post-konvensional. Yang pertama, fase pre-konvensional, anak belajar baik dan buruk atau benar dan salah melalui budaya sebagai dasar dalam peletakan nilai moral. Fase ini terdiri dari 3 tahapan. Tahap 1 didasari oleh adanya rasa egosentrisme pada anak, yaitu kebaikan adalah seperti apa yang saya mau. Rasa cinta dan kasih sayang akan menolong memahami tentang kebaikan, dan sebaliknya ekspresi kurang perhatian bahkan membenci akan membuat mereka mengenal keburukan. Tahap 2 yaitu orientasi hukuman dan ketaatan, baik dan buruk sebagai suatu konsekuensi dari tindakan. Tahap selanjutnya yaitu anak berfokus pada motif yang menyenangkan sebagai suatu kebaikan. Anak menjalankan aturan sebagai sesuatu yang memuaskan mereka sendiri. Oleh karena itu, hati-hati apabila anak memukul temannya dan orang tua tidak memberikan sanksi. Hal ini akan membuat anak berpikir bahwa tindakan yang mereka lakukan bukan merupakan sesuatu hal yang buruk. Kedua, fase konvensional. Pada tahap ini, anak berorientasi pada mutualitas hubungan interpersonal dengan kelompok. Anak sudah mampu bekerja sama dengan kelompok dan mempelajari serta mengadopsi norma-norma yang ada dalam kelompok. Selain norma dalam lingkungan keluarga, anak mempersepsikan perilaku sebagai suatu kebaikan ketika perilaku anak menyebabkan mereka diterima oleh keluarga atau teman sekelompoknya. Anak akan mempersepsikan perilakunya sebagai sesuatu keburukan ketika tindakannya mengganggu hubungannya dengan keluarga, teman, dan kelompoknya. Anak melihat keadilan sebagai hubungan yang saling menguntungkan antar individu. Anak mempertahankannya dengan menggunakan norma tersebut untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, penting sekali adanya contoh karakter yang baik seperti jujur, setia, murah hati, baik dari keluarga maupun teman kelompoknya. Dan yang ketiga ada fase post-konvensional. Anak usia remaja telah mampu membuat pilihan berdasarkan prinsip yang dimiliki dan yang diyakini. Segala tindakan yang diyakininya dipersepsikan sebagai suatu kebaikan. Ada 2 fase pada tahapan ini, yaitu orientasi pada hukum dan orientasi pada prinsip etik yang umum. Selanjutnya ada perkembangan spiritual. Menurut Flower, anak usia sekolah berada pada tahap 2 perkembangan spiritual, yaitu pada tahapan mitos faktual. Anak-anak belajar untuk membedakan khayalan dan kenyataan. Kenyataan atau spiritual adalah kenyataan yang diterima oleh suatu kelompok keagamaan, sedangkan khayalan adalah pemikiran dan gambaran yang terbentuk dalam pikiran anak. Nah, di sini di tahap perkembangan ini, orang tua dan tokoh agama itu penting banget perannya, karena untuk membantu anak membedakan antara keyakinan dan khayalan. Dan orang tua dengan tokoh agama itu lebih memiliki pengaruh daripada teman sebaya dalam masalah hal spiritual seperti itu. Terus juga ada perkembangan psikoseksual.
Freud menggambarkan anak-anak kelompok usia 6-12 tahun masuk dalam fase laten. Dalam fase ini, fokus perkembangan adalah pada aktivitas fisik dan intelektual, sementara kecenderungan seksual seolah ditekan. Teori perkembangan psikoseksual menurut Freud terdiri dari fase oral yaitu 0-18 bulan, fase anal 12-18 bulan, fase pelik 3-6 tahun, fase latensi 6-12 tahun, dan fase genital 12-18 tahun. Fase latensi ini selama periode laten, anak menggunakan energi fisik dan psikologis yang merupakan media untuk mengeksplorasi pengetahuan dan pengalamannya melalui aktivitas fisik maupun sosialnya. Dan pada fase laten, anak perempuan itu lebih menyukai teman dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Dan orang tua juga harus bijaksana dalam merespon pertanyaan-pertanyaan anak yang mengenai pertanyaan tentang sistem reproduksi, dan menjawabnya juga dengan harus jujur dan hangat. Orang tua sebaiknya waspada apabila anak tidak pernah bertanya mengenai seks. Peran ibu dan ayah sangat penting dalam melakukan pendekatan dengan anak, termasuk mempelajari apa yang sebenarnya sedang dipikirkan dan berkaitan dengan seks. Dan fase genital 2-18 tahun ini, menurut Freud, tahapan akhir masa ini adalah tahapan genital. Ketika anak mulai masuk fase pubertas, ditandai dengan adanya proses pematangan organ, reproduksi, dan tubuh mulai memproduksi hormon seks. Oke, saya Lydia Pertiwi akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Rosaria. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial ini artinya perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan diri manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Jadi, artinya perkembangan ini merupakan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial. Pendekatan Erikson juga membahas proses perkembangan anak yang diuraikan dalam 5 tahapan. Tapi dalam perkembangan psikososial ini hanya dibahas 2 tahapan. Yang pertama, tahapan industri versus interiority, yaitu tahapan yang 6-12 tahun. Tahapan ini anak akan belajar untuk bekerja sama dengan anak lainnya melalui permainan yang dilakukan bersama. Dalam tahapan ini juga, kemampuan anak untuk berinteraksi sosial lebih luas dengan teman lingkungannya dapat memfasilitasi perkembangan perasaan sukses. Perasaan tidak kuat atau rasa inferiority atau rendah diri akan berkembang apabila anak terlalu mendapat tuntutan dari lingkungannya dan anak tidak berhasil memenuhinya. Harga diri yang kurang pada fase ini akan mempengaruhi tugas-tugas untuk fase remaja dan dewasa. Yang kedua, tahapan identitas versus kerancuan peran, yaitu tahapan 12-18 tahun. Anak remaja dalam tahapan ini akan berusaha untuk menyesuaikan perannya sebagai anak yang sedang berada di fase transisi dari kanak-kanak ke remaja menuju dewasa. Mereka menunjukkan perannya dengan bergaya sebagai remaja yang sangat dekat dengan kelompoknya. Pada tahap ini, anak-anak mulai membentuk dan mengembangkan rasa kompetensi dan ketekunan. Selanjutnya, perubahan pra-remaja atau pra-pubertas. Transisi dari masa kanak-kanak dan adolescence sering disebut dengan pra-remaja, tapi ada beberapa orang yang menyebutkan puber, adolescence awal, atau pra-pubertas. Biasanya dalam masa ini ada perubahan fisik seperti pertumbuhan rambut pubis atau payudara pada wanita. Anak menjadi lebih sosial dan pola perilakunya lebih sulit diperkirakan. Perubahan pada sistem reproduksi dan endokrin mengalami sedikit perubahan sampai pada periode prapubertas. Selama masa pubertas, yaitu memasuki 9-13 tahun, fungsi endokrin semakin meningkat secara perlahan. Biasanya pada tahap ini juga rasa ketertarikan pada lawan jenis terbentuk. Pada masa ini mereka sering berbentuk hubungan dengan orang dewasa lain daripada orang tuanya, yang membuat mereka menerima informasi mengenai menjadi dewasa. Dan anak-anak pada kelompok prapubertas seringkali melakukan eksperimental seksual. Masturbasi adalah bentuk eksperimental seksual yang sering dilakukan oleh anak-anak
usia prapubertas ini. Selanjutnya, tugas perkembangan anak usia sekolah. Pada masa ini anak memasuki masa belajar di dalam atau di luar sekolah. Anak belajar di sekolah tetapi membuat tugas di rumah itu bentuk mendukung hasil belajar di sekolah. Anak-anak pada masa ini harus menjalani tugas-tugas perkembangan, yaitu mempelajari perkembangan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum. 2. Membentuk sikap sehat mengenai dirinya sendiri. 3. Belajar bergaul dan menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. 4. Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. 5. Mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, menggambar, berhitung. 6. Mengembangkan pengertian atau konsep yang diperlukan untuk kehidupan sehari-harinya. 7. Mengembangkan hati nurani, nilai moral, tata dan tingkatan dan nilai sosial. 8. Memperoleh kebebasan pribadi. 9. Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga lainnya. Saya Anissa Indar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pada perkembangan usia anak sekolah, di mana dalam perkembangannya banyak gangguan perkembangan yang ditemukan selama masa sekolah. Bahkan akan lebih mudah bila diintervensi bila ditemukan juga sejak dini. Jadi deteksi dini kelainan perkembangan sangat berguna agar diagnosis ataupun pemulihannya dapat dilakukan lebih awal sehingga tumbuh kembang anak dapat berlangsung seoptimal mungkin. Baik, permasalahan pada anak usia sekolah adalah gangguan tingkah laku, di mana gangguan tingkah laku ini sering terjadi pada anak yang perilakunya melanggar hak-hak dasar atau norma sosial terhadap lingkungan atau orang sekitar. Selanjutnya, yang kedua ada ADHD atau hiperaktif, di mana anak sulit mengenal sulit mengendalikan aktivitasnya di berbagai situasi, di mana anak itu sulit untuk duduk secara tenang atau diam selama beberapa lama. Anak itu sulit untuk mengendalikan diri di saat-saat tertentu. Lalu ada juga gangguan perkembangan belajar. Gangguan perkembangan belajar ini atau disabilitas belajar ini meliputi perkembangan belajar, gangguan berkomunikasi, dan gangguan motorik, yaitu tidak memadainya perkembangan dalam suatu bidang akademik tertentu yang diikuti oleh anak tersebut. Selanjutnya, anak dapat mengalami kecemasan depresi pada masa usia sekolah, di mana perasaan yang tidak berdaya, pola pikir yang terdistorsi, dan sering sekali menyalahkan diri sendiri. Ini adalah masalah yang sering terjadi pada masa usia sekolah. Lalu ada juga retardasi mental, keterlambatan yang mencangkup perkembangan kognitif dan sosial, meliputi IQ yang tinggi, IQ yang rendah, seperti itu. Lalu ada juga autistik. Autistik ini adalah anak yang autis, anak yang memiliki keterbatasan dalam berhubungan sosial, seperti keterbatasan bahasa, dan anak ini memiliki keinginan obsesif yang kuat terhadap suatu benda atau sesuatu yang diingininya gitu loh. Jadi ketika anak ini menginginkan yang sering terjadi pada masa usia sekolah. Lalu ada juga retardasi mental, keterlambatan yang mencangkup perkembangan kognitif dan sosial, meliputi IQ yang tinggi, IQ yang rendah, seperti itu. Lalu ada juga autistik. Autistik ini adalah anak yang autis, anak yang memiliki keterbatasan dalam berhubungan sosial, seperti keterbatasan bahasa, dan anak ini memiliki keinginan obsesif yang kuat terhadap suatu benda atau sesuatu yang diingininya gitu loh. Jadi ketika anak ini menginginkan sesuatu, harus saat itu juga ia mendapatkan apa yang diinginkan. Itulah anak autis. Selanjutnya ada juga gangguan koordinasi, perkembangan koordinasi motorik yang lebih rendah dibandingkan teman sebayanya, di mana koordinasi antara otak dan koordinasi motorik itu sangat
kurang atau memiliki keterbatasan, seperti contohnya anak mudah terjatuh, lalu sulit dalam bermain, ikut permainan fisik, dan juga lambat dalam menulis dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi pada masalah perkembangan anak usia sekolah. Jadi di usia sekolah dalam perkembangannya, anak memerlukan penambahan pengetahuan melalui belajar secara sistematis di sekolah, dan mengembangkan sikap kebiasaan dalam keluarga. Untuk itu, peran orang tua dan peran di rumah sangat penting bagi perkembangan anak usia sekolah ini, di mana anak perlu memperoleh perhatian dan pujian perilaku bila prestasi yang baik didapatinya di rumah maupun di sekolah. Dan anak tetap memerlukan pengarahan dan pengawasan dari guru dan orang tua untuk memunculkan kebiasaan yang baik dan keterampilan yang baru. Pengawasan yang terlalu kuat atau persyaratan yang terlalu banyak, terlalu luas, berakibat kurangnya inisiatif anak. Jadi, hubungan timbal balik dan saling memuaskan dengan orang tua dan teman sebaya perlu dalam pembentukan harga diri dan sosialisasi anak pada usia sekolah. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Apa ada ingin yang bertanya? Lalu silakan bila ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.